Selamat datang para pemirsa di kanal Masa Tua yang Tenang. Di hadapan saya, dua orang pasien dilarikan ke UGD di tengah malam buta setelah saya menerima panggilan darurat. Yang mengejutkan, mereka adalah suami saya dan selingkuhannya. Dengan kepala dingin, saya membuatnya membayar semua perbuatannya. Dan suami sampah itu akhirnya saya usir dari rumah dengan tangan hampa. Kepada pria yang telah kehilangan segalanya dan memohon ampun itu, saya berkata, bau desinfektan di ruang operasi yang menusuk hidung seolah meresap ke setiap pori-pori kulit dan helai rambut saya. Pukul 10 malam. Operasi pengangkatan tumor yang rumit akhirnya selesai. Begitu saya melepas masker yang meninggalkan dua bekas guratan dalam di pipi, rasa nyeri yang pegal langsung menjalar di tulang punggung saya. Setelah lebih dari 12 jam berdiri tegak dengan konsentrasi tingkat tinggi, rasanya seluruh energi di tubuh saya terkuras habis. Saya hanya ingin segera pulang ke rumah kami yang hangat, merebahkan diri di ranjang yang empuk, dan tenggelam dalam tidur yang lelap. Suami saya, Bagas, sedang dalam perjalanan dinas ke Surabaya dan baru akan kembali akhir pekan nanti. Rumah terasa sedikit sepi tanpanya. Tetapi keheningan setelah hari yang melelahkan seperti hari ini adalah sebuah kemewahan yang sangat saya dambakan. Saya menyeret tubuh lelah saya menuju ruang istirahat. Tepat saat saya hendak melepaskan baju operasi, keheningan pecah oleh dering telepon internal yang nyaring. Saat saya mengangkat gagang telepon, suara panik perawat jaga UGD terdengar. Dokter Maya, maaf mengganggu. Bisakah dokter segera ke UGD? Ada seorang ibu hamil yang dibawa bersama suaminya, kondisinya tidak sadarkan diri dan sepertinya cukup serius. Sepintas rasa kesal melintas, tetapi tanggung jawab sebagai seorang dokter dengan cepat menepis perasaan itu. Selama saya menjalani profesi ini, jam pulang kerja hanyalah sebuah konsep. Saya mengenakan kembali jas putih yang sedikit kusut, merapikan rambut seadanya, lalu bergegas menuju lift. Koridor rumah sakit di tengah malam terasa lengang dan sunyi, hanya suara ketukan sepatu hak saya yang menggema secara teratur. Sepertinya malam ini tidak akan damai lagi, pikir saya. UGD selalu menjadi medan pertempuran dipenuhi bau anyir darah dan alkohol, jeritan dan tangisan, serta decit roda ranjang dorong yang menggores lantai. Saya sudah sangat terbiasa dengan semua ini. Perawat jaga melihat saya dan berlari menghampiri, melaporkan situasi dengan cepat. Nama pasien Dinda Lestari, 25 tahun, sedang hamil, pingsan. Menurut suaminya yang mendampingi, dia terpeleset di kamar mandi, dan istrinya sangat terkejut melihatnya hingga ikut pingsan. Suaminya juga mengalami luka ringan di kepala. Saya mengangguk dan mengikuti perawat menuju sebuah ranjang yang tertutup tirai. Dari kejauhan, saya bisa melihat seorang pria duduk di kursi di samping ranjang, memegangi kepalanya. Punggung itu sangat familiar. Jantung saya berdebar kencang, langkah saya melambat dengan sendirinya. Tidak mungkin. Bagas seharusnya ada di Surabaya. Mungkin hanya orang yang mirip, saya mencoba meyakinkan diri, tetapi firasat buruk mulai merayap di dalam hati. Ketika perawat menyibakkan tirai, cahaya dingin lampu UGD menerangi dua orang di dalamnya. Dan pada saat itu juga, dunia saya runtuh. Pria itu, tanpa keraguan sedikit pun, adalah suami saya, Bagas Pramono. Dia mengenakan piyama sutra abu-abu yang saya berikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Piyama yang sama, yang katanya akan ia bawa karena perjalanan dinas kali ini sangat penting. Ada luka kemerahan di dahinya. Namun, bukan kehadirannya saja yang membuat saya membeku, melainkan wanita yang terbaring tak sadarkan diri di ranjang, dan perutnya yang buncit dengan sangat jelas. Di kartu pasien yang tergantung di ujung ranjang, tertulis dua nama, suami, Bagas Pramono, istri, Dinda Lestari. Suami dan istri. Dua kata itu menusuk jantung saya seperti belati. Saya berdiri mematung. Udara di sekitar saya tiba-tiba terasa berat, bahkan untuk bernapas pun sulit. Bagas mengangkat kepalanya, dan pandangan kami bertemu. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, yang dengan cepat berubah menjadi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Tentu saja dia tidak pernah membayangkan bahwa dokter yang akan memeriksa mereka dalam situasi konyol ini adalah istrinya sendiri. Suara bising UGD terdengar sayup-sayup, dan di antara kami bertiga, hanya ada keheningan yang menakutkan. Perjalanan dinas sang suami, seorang istri yang hamil,
Dan sebuah kebetulan yang ironis, kepingan-kepingan puzzle yang berserakan langsung menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang paling menjijikkan dan terang-terangan. Saat itu, amarah yang membakar segalanya meledak dalam diri saya. Saya ingin berlari, berteriak, memakinya, dan membuat UGD ini gempar. Saya ingin menunjukkan pada seluruh dunia wajah asli suami yang saya percayai. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku saya menancap ke telapak tangan. Rasa sakit fisik itulah yang membuat saya berhasil mempertahankan sisa kewarasan terakhir. Tapi saya seorang dokter, dan ini adalah rumah sakit. Saya tahu lebih baik dari siapapun. Membuat keributan di sini hanya akan menjadikan saya bahan tertawaan seluruh dunia. Pada akhirnya, sayalah yang akan paling terluka. Reputasi saya sebagai dokter yang telah saya bangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam semalam. Bagas, setelah beberapa saat terpaku, buru-buru bangkit. Dia menatap saya dengan tatapan memohon bercampur ketakutan. Dia mendekati saya dan berbicara dengan suara lirih, nyaris berbisik, begitu putus asa hingga terdengar hina. "Maya, kenapa kamu di sini? Tolong dengarkan penjelasanku dulu ya." Saya menatap matanya lekat-lekat dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi. Tetapi cukup pelan agar hanya kami berdua yang bisa mendengar. "Bapak Bagas Pramono, saat ini Anda adalah wali pasien, dan saya adalah dokternya. Mohon tenang. Urusan lain kita bicarakan nanti." Setiap kata yang saya ucapkan setajam pisau, membuat Bagas gemetar. Dia tahu betul sifat saya. Sekali saya memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Menyadari bahwa saya tidak berniat memperbesar masalah saat itu juga, ekspresinya sedikit melunak, meski kecemasan masih terpancar jelas. Dia mundur beberapa langkah ke sudut, tidak lagi berani menatap saya. Saya menoleh ke perawat dan berkata dengan suara yang tenang dan profesional seperti biasanya, "Bagaimana kondisi pasien? Tanda-tanda vitalnya stabil?" Perawat itu tampak sedikit terkejut dengan perubahan sikap saya, tetapi segera melanjutkan laporannya. Sambil mendengarkan, saya mengangguk dan mulai memeriksa wanita bernama Dinda itu. Saat tangan saya menyentuh kulitnya yang dingin, rasa mual bergejolak di dalam perut. Wanita ini adalah selingkuhan yang merusak pernikahan kami, dan kini dia mengandung anak suami saya. Tetapi saya menekan semua emosi. Saya memeriksa detak jantung dan tekanan darahnya, serta mendengarkan detak jantung janin. Setiap gerakan saya presisi, tanpa getaran sedikit pun. Saat itu, hanya ada satu pikiran di kepala saya. "Tenang. Kamu harus mengendalikan situasi ini." Saat perawat mendorong ranjang menuju ruang CT scan untuk memeriksa cedera kepala Bagas, dia tidak melepaskan pandangannya dari saya saat mereka lewat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak membuka mulut. Dalam sepersekian detik yang tak seorang pun perhatikan, tepat ketika ranjang itu melewati saya dengan cepat membungkuk dan menyambar ponsel dari saku celananya. Itu adalah tindakan impulsif, tetapi intuisi saya mengatakan bahwa ini adalah kunci untuk membuka semua rahasia yang ia sembunyikan. Saya menggenggam ponsel yang terasa dingin di saku jas putih saya. Setelah ditinggal sendirian di samping ranjang Dinda, barulah saya bisa menghela napas panjang. Kemarahan yang membara telah mereda, digantikan oleh ketenangan yang nyaris kejam. Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan hancur. Saya tidak akan membiarkan mereka melihat kelemahan saya. Saya akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Saya tidak akan membongkar aib mereka secara bodoh. Saya akan membuat mereka membayar harga pengkhianatan ini. Harga yang paling mahal. Saya akan merebut kembali semua yang menjadi milik saya, bukan hanya materi, tetapi juga kehormatan saya, aturan mainnya. Sekarang saya yang menentukan, dan pemenangnya, pastilah saya. Selagi Bagas pergi, saya bisa mengamati wanita yang terbaring di ranjang itu lebih saksama. Dinda tampaknya sudah sadar. Bulu matanya yang panjang bergetar, lalu perlahan ia membuka matanya. Dia memiliki kecantikan yang rapuh dan lembut, tipe yang membuat para pria ingin melindunginya. Matanya yang besar memandang sekeliling, lalu tatapannya jatuh ke perutnya. Secara tidak sadar, tangannya terangkat untuk memeluk perutnya. Melihat saya berdiri di sampingnya dengan jas dokter, dia bertanya dengan suara lemah, "Dokter, anak saya tidak apa-apa, kan?" Suaranya jernih dan terdengar manja. Saya menatapnya,
mengatur ekspresi wajah agar tidak menunjukkan emosi apapun selain perhatian seorang dokter. Tenang saja, Bu. Janinnya stabil. Tapi Anda pingsan karena syok dan kelelahan, jadi Anda harus dirawat inap beberapa hari untuk observasi. Dinda tampaknya tidak terlalu peduli dengan wajah saya. Mungkin di matanya, saya hanyalah salah satu dari sekian banyak dokter di rumah sakit ini. Dia hanya khawatir tentang bayi di dalam kandungannya. Sikapnya membuat saya yakin bahwa dia sama sekali tidak mengenal saya. Bagas pasti tidak pernah menunjukkan foto saya padanya. Sebuah ide berani melintas di benak saya ingin mengujinya. Perlahan, saya mengangkat tangan dan menurunkan masker yang menutupi separuh wajah saya. Lalu, saya menatap lurus ke mata Dinda, menunggu reaksinya. Mengernyitkan dahi, tatapan kaget, atau tanda sekecil apapun bahwa dia mengenali saya. Tapi tidak ada apa-apa. Matanya tetap jernih dan bening, dia melihat saya sebagai orang asing. Mungkin karena lampu UGD terlalu terang, atau dia masih lelah, atau Bagas benar-benar menyembunyikan saya dengan sangat rapat. Apapun alasannya, fakta bahwa dia tidak mengenali saya adalah sebuah kesempatan emas. Sepertinya saya pernah lihat di mana. Ya, gumamnya sambil lalu, tapi nadanya lebih seperti basa-basi daripada kecurigaan. Jantung saya berdebar sedikit lebih cepat, tetapi saya tetap tenang. Saya tersenyum profesional dan menjawab dengan ringan, "Mungkin kita pernah berpapasan di rumah sakit ini. Saya akan bekerja di sini. Saya memutuskan harus menjaga mangsa ini dalam kendali saya. Saya tidak bisa membiarkannya keluar dari rumah sakit dan menghilang bersama Bagas. Saya butuh waktu untuk mengumpulkan bukti dan menjalankan rencana." Saya mulai menjelaskan, dengan mencampur beberapa istilah medis, tentang potensi risiko yang bisa dialami janin akibat syok yang dialami ibunya. Saya menyajikan skenario serius bahwa jika tidak diobservasi dengan hati-hati, bisa terjadi keguguran. Saat ini memang stabil, tapi tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi ke depan. Kondisi psikologis ibu sangat berpengaruh pada perkembangan janin. Menyaksikan suami Anda kecelakaan di depan mata pasti merupakan syok yang besar. Kami menyarankan rawat inap beberapa hari untuk memantau perkembangannya dengan saksama, ini demi keselamatan ibu dan bayi. Saya berbicara dengan nada tegas namun persuasif. Awalnya, Dinda tampak ragu. Dia bilang suaminya juga terluka, dan dia tidak ingin merepotkan, tetapi saya berkata dengan tegas, "Kesehatan suami Anda akan ditangani oleh dokter bedah. Kesehatan Anda dan bayi adalah tanggung jawab kami. Suami Anda pasti ingin yang terbaik untuk kalian berdua." Kata-kata saya yang menyentuh logika dan emosinya tampaknya berhasil. Dia adalah calon ibu muda yang baru pertama kali hamil, dan kekhawatiran akan bayinya mengalahkan segalanya. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia mengangguk. "Baik dok, saya serahkan pada dokter." Mangsa itu telah berjalan masuk ke dalam kandang dengan sendirinya. Saya memanggil perawat untuk mengurus administrasi rawat inap Dinda, dan menempatkannya di sebuah kamar di bangsal kebidanan, bangsal tempat saya bekerja. Mulai sekarang, setiap gerak-geriknya akan berada di bawah pengawasan saya. Saya mengenakan kembali masker saya, menyembunyikan senyum dingin yang tersungging di bibir. Drama ini baru saja dimulai. Setelah menyelesaikan urusan rawat inap Dinda, saya kembali ke ruang istirahat. Ruangan itu terasa begitu sunyi, saya mengunci pintu dan menjatuhkan diri ke kursi. Barulah saat itu rasa lelah yang luar biasa menghantam seluruh tubuh. Tapi ini bukan waktunya untuk istirahat. Saya mengeluarkan ponsel Bagas. Layarnya menyala, menampilkan foto pernikahan kami sebagai wallpaper. Melihat diri saya yang tersenyum bahagia di foto itu sekarang terasa begitu palsu dan menyedihkan. Amarah kembali bergejolak. Bagaimana bisa dia berselingkuh dengan wanita lain sementara masih menggunakan foto pernikahan kami sebagai wallpaper? Sifat tak tahu malu Bagas seolah tak ada batasnya. Saya mengambil napas dalam-dalam, menekan emosi yang bergejolak, dan memutuskan untuk fokus pada hal yang lebih penting, membuka kunci ponsel ini. Saya mencoba beberapa kata sandi yang familiar. Tanggal pernikahan kami. Salah. Ulang tahun saya. Salah. Ulang tahunnya. Juga salah. Saya mencoba kombinasi ulang tahun kami, tanggal pertama kami jadian, semuanya salah. Setiap kali notifikasi kata sandi salah muncul, rasanya seperti satu luka baru tergores di hati saya. Sepertinya semua yang berhubungan dengan masa lalu kami sudah ia buang.
Dia telah membangun dunia baru, kehidupan baru di mana saya tidak ada. Hampir putus asa dan berpikir untuk membawanya ke ahli besok, sebuah pikiran melintas, jika kata sandinya tidak berhubungan dengan saya, mungkinkah berhubungan dengan dia? Saya teringat informasi yang saya lihat di kartu pasien. Tanggal lahir Dinda, 8 Desember 1998. Dengan tangan gemetar, saya mengetik 1208. Masih salah. Mungkinkah dengan tahunnya? Saya mengetik lagi 081298. Ponsel bergetar singkat, lalu layar utama muncul. Berhasil. Namun, hati saya tidak dipenuhi kegembiraan, melainkan kepahitan yang menusuk tulang. Dia menggunakan tanggal lahir selingkuhannya sebagai kata sandi. Sebuah penggantian yang lebih kejam dari kata-kata apapun. Dengan tangan gemetar, saya membuka aplikasi pesan. Puluhan percakapan dengan kontak yang disimpan sebagai sayangku muncul. Saat saya membukanya, ungkapan cinta yang menggelikan dan pengakuan cinta yang kekanak-kanakan memenuhi layar. Sayangku kangen banget. Anak ayah hari ini nurutkan sama bunda? Ayah udah transfer uang buat jajan ya? Saya menggulir pesan-pesan itu dengan cepat. Rasa sakit terasa seolah seseorang meremas jantung saya. Lalu, saya menemukan apa yang saya cari. Percakapan tentang pekerjaan. Ternyata, Bagas dan Dinda adalah rekan kerja. Bagas adalah manajernya, dan Dinda adalah bawahannya. Hubungan mereka dimulai sekitar 3 bulan yang lalu, tepat saat Bagas mulai sering melakukan perjalanan dinas mendadak. Di salah satu pesan, Dinda tampak cemas menanyakan tentang keberadaan saya. Bagas kemudian mengirimkan foto surat cerai palsu untuk menenangkannya. Dia berjanji bahwa secara hukum kami sudah selesai, hanya saja belum diumumkan karena reputasi saya. Surat cerai palsu. Kebohongannya begitu detail dan terencana, tetapi yang paling membuat saya terkejut adalah saat saya membuka aplikasi mobile banking. Riwayat transaksi menunjukkan bahwa selama 3 bulan terakhir, Bagas telah mentransfer sejumlah besar uang kepada Dinda, totalnya mendekati 5 miliar rupiah. 5 miliar. Uang itu adalah uang yang kami kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun untuk membeli tanah di pinggir kota. Dia tanpa ragu menghamburkan aset bersama kami untuk selingkuhannya. Angka-angka yang menari di layar seolah menertawakan kebodohan dan kepercayaan buta saya. Ponsel di tangan saya bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia adalah kotak Pandora yang penuh dengan pengkhianatan, tipu daya, dan konspirasi kotor. Saya mengambil tangkapan layar dari semua pesan, riwayat transaksi, dan surat cerai palsu itu, lalu mengirimkannya ke alamat email pribadi saya. Ini akan menjadi senjata paling tajam dalam perang yang akan segera saya mulai. Saya terjaga semalaman, pikiran saya kacau balau. Tapi anehnya, kepala saya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Bukti-bukti di ponsel Bagas telah menghancurkan sisa-sisa ilusi terakhir saya tentang pernikahan ini. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penyesalan. Di hati saya, hanya tersisa tekad untuk menyelesaikan permainan ini sampai tuntas. Keesokan paginya, saya berangkat kerja. Hal pertama yang saya lakukan adalah pergi ke ruang arsip dan meminta seluruh rekam medis dan foto USG pasien bernama Dinda Lestari. Sebagai dokter yang menanganinya, permintaan saya sepenuhnya legal. Setelah mendapatkan tumpukan berkas itu, saya langsung pergi ke ruang kerja saya dan mengunci pintu. Saya membacanya lembar demi lembar dengan teliti. Semua informasi sesuai dengan yang sudah saya ketahui. Namun, satu bagian kecil di formulir data awal menarik perhatian saya. Di kolom hari pertama haid terakhir, Dinda menulis tanggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan di catatan dokter UGD, tertulis berdasarkan keterangan pasien, usia kehamilan diperkirakan 7,8 minggu. 7,8 minggu. Sekitar 50 hari. Jangka waktu ini kurang lebih cocok dengan 3 bulan hubungan terlarang mereka. Jika usia janinnya 50 hari, kemungkinan besar itu adalah anak Bagas. Fakta ini sedikit mengganggu rencana saya. Tapi saya tidak percaya pada kata-katanya. Saya percaya pada sains, pada apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya membentangkan film USG yang diambil semalam. Sebagai dokter kandungan berpengalaman, hanya dengan melihat sekilas, saya bisa memperkirakan usia kehamilan dari ukuran diameter kepala, lingkar perut, dan panjang tulang paha janin. Saya meletakkan film itu di atas lightbox, menyipitkan mata, dan mengamatinya dengan saksama.
Angka-angkanya jelas. Dan janin itu sudah cukup besar. Organ-organ dasarnya sudah terbentuk. Saya menghitung dalam hati. Ini sama sekali bukan 7 minggu. Dari ukuran dan tingkat perkembangannya, janin ini berusia setidaknya 12 hingga 13 minggu. 3 bulan. 3 bulan. Sangat berbeda jauh dari 50 hari yang Dinda katakan. 3 bulan yang lalu adalah saat Bagas dan Dinda bahkan belum memulai hubungan mereka. Ini hanya membuktikan satu hal. Anak di dalam kandungan Dinda Lestari bukanlah anak Bagas Pramono. Seluruh tubuh saya merinding. Ini dia. Inilah senjata pamungkas yang saya cari. Bagas telah ditipu. Dia mengira anak laki-laki lain adalah anaknya, bahkan dengan royal menghujaninya dengan uang. Dia tidak sadar bahwa topi hijau raksasa telah diletakkan di atas kepalanya. Kebodohannya menjijikkan, sekaligus menggelikan. Dan Dinda, dia juga bukan wanita biasa. Dia telah merencanakan dengan cermat untuk mencari kambing hitam yang kaya dan bodoh seperti Bagas untuk melegalkan kehamilannya. Aktingnya yang pingsan karena khawatir pada suaminya semalam benar-benar pantas mendapatkan piala Oscar. Saya duduk terdiam sejenak. Kemarahan dan rasa puas yang aneh datang bersamaan. Semuanya menjadi jelas dan sederhana. Saya tidak akan membongkar fakta ini sekarang. Tidak, itu hukuman yang terlalu ringan bagi mereka. Saya akan memanfaatkan situasi ini. Saya akan membiarkan Bagas terus hidup dalam fantasinya menjadi seorang ayah. Saya akan membuatnya tenggelam lebih dalam di lumpur ini, membiarkannya merawat darah daging orang lain dengan tangannya sendiri, dan pada saat terakhir, saya akan melemparkan kebenaran ini ke wajahnya. Saya ingin melihat ekspresinya saat dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh istri dan selingkuhannya, menjadi badut dalam sandiwaranya sendiri. Perasaan itu akan ribuan kali lebih menyakitkan daripada sekadar mengetahui dirinya dikhianati. Saya tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Permainan ini menjadi semakin menarik. Sore itu, setelah hasil CT scan menunjukkan Bagas hanya mengalami memar ringan, dia segera mencari saya. Dia meminta bertemu di ruang istirahat dokter, tempat yang dulu sering kami gunakan untuk mencuri waktu berdua dengan alasan pekerjaan. Pemandangannya masih sama, tetapi orangnya telah berubah. Bagas masuk dan menutup pintu dengan pelan. Dia tidak lagi tampak panik seperti semalam, melainkan mempersenjatai diri dengan ketenangan palsu. Dia menatap saya dengan tatapan rumit, campuran rasa bersalah, penasaran, dan sedikit tantangan. "Duduk," kata saya dengan tenang sambil menunjuk kursi di seberang. "Saya sudah siap untuk percakapan ini. Saya harus berakting, dan saya harus melakukannya dengan sempurna." Bagas duduk, mengatupkan kedua tangannya di atas lutut. Dia terdiam cukup lama, seolah memilih kata-kata. Akhirnya, dia membuka mulut, suaranya rendah dan berat. "Maya, maafkan aku. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, tidak ada gunanya, tapi sungguh," saya memotong perkataannya. Bukan dengan hardikan, melainkan dengan isak tangis yang tertahan. Saya menutupi wajah dengan tangan, bahu saya bergetar pelan. Air mata, senjata yang jarang saya gunakan, kini mengalir dengan begitu mudah. Saya menangis untuk pernikahan saya, untuk kepercayaan yang diinjak-injak, dan untuk diri saya sendiri yang saat ini sedang berakting mati-matian. Melihat saya menangis, Bagas tampak bingung. Dia bangkit dan mondar-mandir, lalu duduk di samping saya, mengulurkan tangan untuk menenangkan saya, lalu menariknya kembali. "Jangan begini. Aku yang salah." "Salah? Kamu bilang itu dengan begitu ringan," kata saya sambil terisak, mengangkat kepala menatapnya. Mata saya merah padam. "Kamu bilang pergi dinas, tapi kamu bersama wanita lain. Bahkan kamu punya anak dengannya. Kamu anggap aku apa, Gas? Bodoh yang bisa kamu bohongi seumur hidup?" Bagas menghindari tatapan saya. Seperti pria selingkuh pada umumnya, dia mulai mencari-cari alasan. Dia sama sekali tidak menyesal, bahkan dengan tak tahu malu menyalahkan saya. "Maya, kamu harus mengerti aku. Kita sudah menikah 5 tahun. Tapi kita tidak punya anak. Aku anak laki-laki pertama. Kamu tahu kan tekanan dari orang tua dan keluarga sebesar apa? Aku juga ingin jadi ayah. Tapi kamu selalu sibuk dengan pekerjaan dan rumah sakit. Apa kamu pernah benar-benar peduli dengan perasaanku?" Mendengar kata-kata itu, darah saya seolah mendidih,
Tetapi saya berhasil menahan emosi, saya harus terlihat lemah. Saya harus membuatnya berpikir bahwa dia telah berhasil menusuk titik terlemah saya. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Suara tangis saya semakin pilu. Melihat saya tidak membantah, Bagas menjadi lebih berani. Dia pikir dia telah menemukan kelemahan saya. Dia berjongkok di depan saya, suaranya melembut, seolah sedang memberi anugerah. Karena sudah begini, kita harus cari solusinya. Dinda itu orang baik. Dia juga korban, dan anak itu tidak punya salah apa-apa. Bagaimana kalau kita besarkan anak itu bersama? Kamu kan dokter, kamu pasti bisa mengerti dan kasihan pada anak yang tidak berdosa itu, kan? Aku janji, aku akan akhiri hubunganku dengan Dinda. Kita hanya akan mengambil anaknya, lalu kita mulai dari awal lagi, menganggapnya seperti anak kita sendiri, sebuah tawaran yang menjijikkan dan mengerikan. Dia meminta saya, istri sahnya, untuk membesarkan anak selingkuhannya. Keegoisan dan kekejaman Bagas melampaui imajinasi saya, namun, di wajah saya hanya terpancar rasa sakit dan kebingungan. Saya menggelengkan kepala dan berkata dengan lemah, aku tidak tahu, aku butuh waktu untuk berpikir. Ini terlalu berat untukku. Jawaban ambigu saya adalah persis seperti yang diharapkan Bagas. Di matanya, seorang wanita yang terpojok dan diserang dengan rasa sakit karena tidak bisa memiliki anak adalah makhluk yang lemah dan mudah tunduk. Dia pasti berpikir saya sudah goyah, dan dengan sedikit waktu lagi, saya akan menerima tawarannya dengan patuh. Dia menghela napas lega, bangkit, dan menepuk bahu saya dengan ringan. Ya, aku akan memberimu waktu, pikirkan baik-baik, ini jalan terbaik untuk kita semua. Dia meninggalkan saya sendirian di ruangan itu. Begitu pintu tertutup, isak tangis saya berhenti seketika. Saya menyeka air mata. Wajah saya mengeras dan dingin. Babak pertama sandiwara ini berjalan sempurna sesuai dugaan saya. Bagas telah lengah sepenuhnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita lemah yang baru saja menangis di hadapannya sedang menyiapkan perangkap yang jauh lebih besar untuknya dan kekasih kecilnya. 3 hari kemudian, sesuai rencana, adalah hari ulang tahun ke-60 ibu mertua saya. Setiap tahun, saya dan Bagas akan pulang ke rumah orang tuanya di Bogor beberapa hari sebelumnya untuk membantu persiapan. Tetapi tahun ini, karena insiden mendadak, semuanya berubah. Bagas beralasan harus merawat seorang teman yang sakit di rumah sakit. Tentu saja, saya harus memainkan peran sebagai menantu yang berbakti. Saya tahu ibu mertua saya sangat menjaga citra keluarga dan sangat menyayangi saya. Beliau selalu menganggap saya sebagai kebanggaan keluarga, menantu yang cantik, sukses, dan ramah. Saya memutuskan untuk memanfaatkan perasaan ini sepenuhnya. Pagi itu, saya pergi ke sebuah mall dan membeli sebuah gelang mutiara mewah. Harganya setara dengan gaji saya sebulan. Hadiah ini bukan hanya untuk mengambil hati ibu mertua, tetapi juga untuk menguji Bagas. Ketika saya pulang dan sedang mengemasi barang, Bagas yang baru kembali dari rumah sakit melihat kotak hadiah mewah di atas meja dan mengernyitkan dahi. Buang-buang uang saja beli yang seperti ini, ulang tahun ibu kan bisa dirayakan sederhana saja. Tidak perlu semewah ini. Saya menatapnya dan tertawa dalam hati. Tetapi di luar saya berpura-pura tidak peduli. Ini kan ulang tahun ke-60 ibu, sekali seumur hidup. Aku ingin ibu senang. Uang memang penting, tapi niat baik kan lebih penting. Sayang. Bagas tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi wajahnya yang masam sudah mengatakan segalanya. Dia merasa sayang dengan uang itu. Uang yang dia hamburkan ratusan juta untuk selingkuhannya tanpa ragu, tetapi terasa berat untuk hadiah ibunya sendiri. Saya bisa membaca pikirannya, bahwa uang itu seharusnya digunakan untuk Dinda dan putranya. Saya mengemudi sendirian ke rumah mertua. Rumah mereka yang terletak di Bogor terasa sejuk dan tenang. Melihat saya datang sendiri, ibu mertua sedikit terkejut tetapi tidak memarahi. Beliau memegang tangan saya dan menepuk punggung saya. Bagas itu, kerjaan lagi katanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, menantuku yang cantik ini datang saja ibu sudah senang. Pesta ulang tahun dirayakan dengan hangat bersama keluarga. Saya turun langsung ke dapur untuk memasak makanan kesukaan ibu mertua dan terus menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian.
Hadiah mahal dari saya membuat ibu tersenyum lebar dan terus memamerkannya kepada para kerabat. Saya terus tersenyum sepanjang acara, memainkan peran menantu yang sempurna. Malam itu, setelah semua orang pulang dan saya sedang membantu mencuci piring di dapur, Bagas menelepon ibunya. Saya berpura-pura ke kamar mandi dan menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. "Ibu, selamat ulang tahun, acaranya lancar," suara Bagas terdengar manis. Setelah beberapa basa-basi, dia langsung ke intinya. "Oh iya, Bu, soal uang ganti rugi tanah di belakang rumah. Apa sudah cair?" Sudah cair. Minggu lalu ditransfer." "Kenapa memangnya?" jawab ibu mertua. "Begini, Bu." Bagas terdengar ragu. "Saya butuh sedikit modal untuk investasi. Kalau boleh, apa saya bisa pinjam dulu? Nanti kalau sudah ada hasilnya, langsung saya kembalikan." Jantung saya berdebar kencang. Persis seperti dugaan saya, dia butuh uang untuk Dinda. Terdengar helaan napas ibu mertua dari seberang telepon. "Investasi apa lagi? Uang orang tua ya uang kalian juga, tidak akan lari kemana. Tapi kan harusnya kamu bicarakan dulu sama istrimu. Maya itu kan anaknya bijaksana. Jangan ambil keputusan sendiri." "Saya tahu, Bu, tapi ini urusan bisnis laki-laki. Kalau dibicarakan dengan Maya sepertinya dia tidak akan mengerti. Tolong pinjamkan dulu ya, Bu. Pasti saya kembalikan dengan untungnya." Bagas terus membujuk. Saya tidak mendengarkan lebih jauh. Ini sudah cukup. Dia bukan hanya menipu saya, tetapi juga mencoba menipu orang tuanya sendiri untuk membiayai selingkuhannya dan anak orang lain. Sifat tak tahu malu Bagas membuat sisa-sisa perasaan saya padanya lenyap tak bersisa. Saya kembali ke dapur dengan tenang, melanjutkan mencuci piring seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di kepala saya, sebuah rencana lain yang lebih kejam mulai terbentuk. Makan malam di rumah mertua berlanjut dalam suasana hangat. Ayah mertua yang pendiam namun baik hati terus mengambilkan lauk untuk saya, sementara ibu mertua tidak henti-hentinya memuji menantunya. Di tengah obrolan, ibu tiba-tiba menatap saya dan menghela napas. "Kalian kan sudah menikah lebih dari 5 tahun? Karier juga sudah mapan. Sampai kapan mau menunda terus? Sudah waktunya punya anak. Kami ini sudah tua, ingin sekali menimang cucu. Inilah saatnya." Momen yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saya sudah menduga topik ini akan muncul cepat atau lambat. Mendengar ucapan ibu mertua, saya meletakkan sendok dan garpu dengan pelan. Mata saya yang tadinya ceria, seketika diselimuti kesedihan tipis. Saya menundukkan kepala, bahu saya sedikit bergetar. Suasana di meja makan langsung menjadi berat. Melihat sikap saya, mertua saya menjadi bingung. Ibu mertua buru-buru berkata, "Aduh, Nak, Ibu tidak bermaksud buruk. Jangan dimasukkan ke hati ya." Saya mengangkat kepala. Sudut mata saya sudah memerah, dan saya memaksakan senyum. "Bukan begitu, Bu. Hanya saja, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata." Tenggorokan saya tercekat. Seluruh perhatian keluarga tertuju pada saya. Saya tidak menyia-nyiakan momen itu. Dari dalam tas, saya mengeluarkan selembar kertas yang terlipat 4, yang sudah saya siapkan sebelumnya. Itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium palsu, lengkap dengan kop surat rumah sakit dan tanda tangan yang dipalsukan dengan sempurna. Dengan tangan gemetar, saya mendorong kertas itu ke arah ibu mertua dan berkata dengan suara parau, "Sebenarnya, saya sudah lama menyembunyikan ini. Kami sangat ingin punya anak. Tapi, ada sedikit masalah dengan kesehatan saya." Ibu mertua buru-buru memakai kacamata bacanya dan mulai membaca kertas itu. Wajahnya seketika mengeras. Di atas kertas itu, tertulis dengan jelas hasil diagnosis, kadar prolaktin tinggi dalam darah, menyebabkan gangguan ovulasi dan penurunan kemampuan untuk hamil. Ini adalah salah satu penyebab umum infertilitas pada wanita, dan diagnosis serta pengobatannya cukup rumit. Saya memilih penyakit ini untuk meningkatkan kredibilitas sandiwara saya. "Ya Tuhan, apa ini?" desah ibu mertua, suaranya bercampur antara kaget dan kasihan. Dia menoleh ke saya dengan tatapan iba. "Kenapa tidak bilang dari dulu sama orang tua, Nak? Kasihan sekali kamu. Selama ini pasti berat sekali kamu menanggungnya sendiri." Saya hanya menggelengkan kepala, air mata mulai menetes. Saya tidak mau ayah dan ibu khawatir.
Saya sedang menjalani pengobatan, tapi kata dokter butuh waktu cukup lama. Setelah itu, makan malam berakhir dalam keheningan. Tidak ada lagi yang berselera untuk mengobrol. Ayah mertua hanya diam-diam menambahkan lauk ke piring saya, sebuah bentuk penghiburan tanpa kata. Bagas, yang tidak ada di sana saat semua drama ini berlangsung, pasti akan bersorak gembira setelah mendengar ceritanya. Ketika saya meneleponnya untuk memberitahukan hal ini, dia tidak berkata apa-apa. Sandiwara saya ini mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, semua kesalahan karena tidak memiliki anak kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Bagas terbebas dari semua kecurigaan. Dia adalah pria sehat yang hanya kebetulan menikahi istri yang bermasalah. Kedua, dan yang lebih penting, sandiwara ini memberikan pembenaran yang kuat mengapa dia terpaksa memiliki anak di luar. Kini, perbuatannya memiliki anak dengan Dinda bukan lagi dianggap sebagai perselingkuhan yang tercela, melainkan sebagai keinginan wajar seorang pria untuk meneruskan keturunan di tengah kondisi istrinya yang tidak bisa hamil. Bagas pasti sedang berterima kasih dalam hati karena saya telah membukakan jalan untuknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa strategi kamuflase ini adalah landasan untuk sebuah pembalikan keadaan yang jauh lebih besar. Diagnosis palsu saya ini akan membuat diagnosis azospermia, kemandulan, miliknya yang asli, yang akan terungkap nanti, menjadi sebuah kebenaran yang lebih mengejutkan dan tak terbantahkan. Tidak akan ada lagi celah baginya untuk melarikan diri. Saya telah berhasil membuatnya percaya sepenuhnya bahwa anak Dinda adalah satu-satunya harapannya. Setelah kembali dari rumah mertua, hati saya menjadi jauh lebih mantap. Setiap tahap rencana saya berjalan lancar. Bagas sepenuhnya percaya pada cerita karangan saya, bahkan berpura-pura bersimpati dan menghibur saya. Tapi saya tahu, di balik topeng itu, ada kelegaan seseorang yang telah melepaskan beban. Sementara itu, Dinda masih terbaring manis di rumah sakit di bawah pengawasan saya. Semuanya berada dalam kendali saya. Namun, untuk memastikan kemenangan mutlak dalam pertarungan ini, saya tahu saya harus mengenal lawan saya lebih dalam. Dinda bukanlah wanita lugu yang terjebak dalam situasi ini. Tindakannya memalsukan usia kehamilan sudah menunjukkan betapa penuh perhitungan dirinya. Saya perlu tahu lebih banyak tentang masa lalunya, hubungan-hubungannya sebelumnya, dan latar belakang keluarganya. Saya teringat Reza, seorang teman kuliah. Reza tidak mengambil kedokteran, melainkan hukum, dan menjadi pengacara. Beberapa tahun kemudian, dia membuka sebuah kantor detektif swasta yang cukup terkenal. Meski kami jarang berkomunikasi, persahabatan kami masih utuh. Saya memutuskan untuk menemuinya. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Setelah saya menjelaskan situasi saya secara garis besar, Reza sangat terkejut. Dia menepuk bahu saya dan berkata dengan nada simpati, "Ya ampun, Maya, aku kira kamu dan Bagas itu pasangan yang serasi sekali. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang, apa yang bisa aku bantu? Aku ingin kamu menyelidiki seseorang," kata saya sambil menyerahkan secari kertas berisi informasi Dinda. Nama, tanggal lahir, dan kota asal yang saya dapatkan dari rekam medis. Aku ingin tahu semua tentang masa lalunya. Secara detail, Reza melihat kertas itu dan mengangguk profesional. "Beres. Bukan pekerjaan sulit. Beri aku waktu seminggu." Tepat seminggu kemudian, Reza menghubungi saya. Kami bertemu lagi di tempat yang sama. Dia meletakkan sebuah map yang cukup tebal di atas meja. "Semua informasi yang kamu mau ada di sini." Dengan sedikit gemetar, saya membuka map itu. Isinya jauh melampaui dugaan saya. Dinda berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil, tetapi hidupnya berubah total setelah kuliah di Jakarta. Dia terkenal sebagai primadona di kampusnya dan selalu dikelilingi banyak pria. Yang paling menonjol adalah fakta bahwa saat tingkat 2, dia sudah menikah dengan seorang anak konglomerat, putra dari pemilik perusahaan konstruksi ternama. Pernikahan itu hanya bertahan kurang dari setahun. Menurut informasi yang didapat Reza, alasan perceraiannya adalah ketidakcocokan dengan keluarga mertua. Tetapi intinya adalah, setelah bercerai, Dinda menerima uang damai dalam jumlah yang sangat besar. Uang itu cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil dan hidup mewah untuk beberapa waktu. Setelah bercerai, bukannya melanjutkan kuliah, Dinda malah memulai gaya hidup bebas.
Dia sering bergaul dengan pria-pria kaya yang lebih tua, dan bekerja di perusahaan Bagas hanyalah semacam kamuflase. Dia baru bekerja di sana selama beberapa bulan. Map itu juga berisi beberapa foto Dinda sedang keluar masuk restoran dan hotel mewah dengan pria lain, semuanya sebelum bertemu Bagas. Setelah membaca sampai di situ, saya mengerti segalanya. Dinda bukanlah wanita penggoda amatir. Dia adalah seorang profesional. Dia tahu cara menggunakan kecantikan dan kelemahannya sebagai umpan untuk menjerat pria seperti Bagas yang punya uang dan jabatan, tetapi memiliki masalah dalam pernikahannya. Anak di dalam kandungannya kemungkinan besar adalah hasil dari salah satu hubungan singkatnya sebelumnya, dan Bagas, yang sangat mendambakan seorang anak, menjadi mangsa yang sempurna. Saya menutup map itu. Hati saya dingin membeku, kebencian saya terhadap Bagas dan Dinda berlipat ganda. Mereka bukan hanya mengkhianati saya, tetapi mereka adalah penipu yang bersekongkol untuk merampas harta saya. Saya berterima kasih kepada Reza dan membayarnya dengan upah yang pantas. Dengan map itu di tangan, saya tahu saya telah mendapatkan satu kartu truf lagi yang sangat penting. Perang ini tidak akan mengenal kata ampun. Beberapa hari kemudian, Dinda diizinkan pulang. Kesehatannya sudah stabil, dan menahannya lebih lama di rumah sakit bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Saya menandatangani surat pulangnya, dan seperti dokter sungguhan, saya memberikan nasihat-nasihat yang harus diperhatikan oleh ibu hamil dengan ramah. Dinda berulang kali mengucapkan terima kasih kepada saya. Di matanya, masih tidak ada sedikit pun kecurigaan. Pagi itu, saya mengambil cuti setengah hari. Saya tidak langsung pulang, melainkan memarkir mobil di sebuah kafe di seberang rumah sakit. Saya memilih tempat duduk di sudut yang menghadap langsung ke pintu keluar. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri kemana Bagas akan membawa keluarga barunya. Sekitar pukul 9 lewat, Bagas muncul. Dia mengendarai mobil yang kami beli dengan cicilan bersama. Kini, mobil itu digunakan untuk mengangkut selingkuhannya. Dengan hati-hati, dia membimbing Dinda masuk ke dalam mobil. Gerakan membukakan pintu dan membantunya duduk dengan nyaman itu, dulu, hanya untuk saya. Sekarang, melihat pemandangan itu, hati saya tidak lagi sakit, hanya tawa sinis yang muncul. Begitu mobil mereka jalan, saya langsung menyalakan mesin dan mengikuti dari jarak aman. Mobil Bagas tidak mengarah ke rumah kami, juga bukan ke rumah mertua. Mobil itu melaju ke arah barat kota, menuju sebuah kawasan ramai yang dipenuhi apartemen-apartemen mewah. Jantung saya berdebar kencang. Firasat buruk menyelimuti saya. Akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah kompleks apartemen mewah. Saya tidak bisa melupakan bangunan itu. Itu adalah apartemen yang kami beli 2 tahun lalu dengan seluruh tabungan kami. Kami pernah berencana, nanti jika sudah punya anak, kami akan pindah ke sini agar dekat dengan sekolah internasional. Rumah itu penuh dengan impian dan rencana masa depan kami yang bahagia. Saya teringat 3 bulan yang lalu, tepat saat Bagas memulai hubungannya dengan Dinda. Dia pulang dan dengan gembira mengatakan bahwa dia berhasil menyewakan apartemen itu dengan harga yang sangat bagus. Katanya, uang sewanya bisa untuk membayar cicilan, dan kita tetap tinggal di rumah sekarang saja. Saat itu, saya percaya sepenuhnya padanya, bahkan memujinya karena pandai berhitung. Ternyata, semua itu bohong. Dia tidak menyewakannya kepada siapapun, dia sedang mempersiapkan tempat itu untuk keluarga barunya. Keluarga di mana tidak ada saya. Dari dalam mobil, saya menyaksikan Bagas membimbing Dinda masuk ke dalam gedung. Tangan saya yang memegang setir mengeras hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah saya mencapai puncaknya. Rumah itu adalah rumah saya. Rumah yang saya beli dengan keringat saya. Dan sekarang, rumah itu menjadi sarang selingkuhannya dan anak orang lain. Dia bukan hanya mengkhianati saya, tetapi juga merampas properti saya secara terang-terangan. Kekejaman Bagas melampaui batas. Dia bukan hanya menginginkan anaknya. Dia ingin merampas semua yang menjadi milik saya, perasaan, uang, bahkan rumah impian saya. Baiklah. Jika dia ingin bermain sampai akhir, saya akan meladeninya. Saya akan membiarkan dia dan kekasihnya menikmati kebahagiaan singkat mereka di rumah itu. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat mereka jatuh, saya akan membuat mereka mengembalikan semuanya, beserta bunga-bunganya. Saya mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor.
Halo, selamat siang. Dengan kantor hukum Reza. Setelah memastikan Bagas membawa Dinda ke rumah kami, saya mengambil waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Kemarahan awal perlahan mereda, digantikan oleh tekad sekeras baja. Saya memulai tahap selanjutnya dari rencana saya, berakting mendekati Dinda dan berpura-pura peduli. Saya menelepon Bagas, mempertahankan suara yang terdengar lemah dan pasrah. Sayang, beberapa hari ini aku banyak berpikir. Mungkin kamu benar, anak itu tidak bersalah. Aku ingin bertemu dengannya dan ibunya. Siapa tahu nanti kita bisa menjadi keluarga. Di seberang telepon, Bagas terdengar sangat senang dan terkejut. Dia tidak henti-hentinya memuji saya sebagai orang yang berjiwa besar dan pemaaf. Dia tidak curiga sedikit pun. Di matanya, saya adalah wanita yang telah menerima takdir tidak bisa punya anak dan berusaha mempertahankan pernikahan ini dengan segala cara. Dia segera memberikan alamatnya dan berpesan agar saya datang malam hari setelah dia pulang kerja. Malam itu, saya mendatangi apartemen itu. Bagas membukakan pintu dengan wajah ceria. Dinda sedang duduk di sofa, dan tampak sedikit canggung dan malu saat melihat saya. Saya tersenyum ramah. Membawa sekeranjang besar buah-buahan dan suplemen yang baik untuk ibu hamil. "Halo, Mbak Dinda, saya Maya," kata saya dengan suara lembut. "Saya datang untuk melihat bagaimana keadaanmu dan bayinya. Jangan canggung ya, anggap saja seperti keluarga sendiri." Dinda sepertinya sudah diberi pengarahan oleh Bagas, dengan cepat bersikap ramah. Kami banyak berbicara tentang kehamilan dan kesehatan. Saya menggunakan semua pengetahuan profesional saya untuk memberikan saran-saran yang berguna, membuat Bagas dan Dinda terkesan dan sepenuhnya mempercayai saya. Di tengah percakapan, Bagas berkata dengan gembira, "Akhir-akhir ini selera makan Dinda aneh sekali. Nasi susah masuk, tapi maunya yang asam sama pedas terus, terutama seblak. Katanya mau makan setiap hari." Mendengar kata itu, jantung saya berdebar kencang. Dalam data investigasi Reza, ada satu informasi penting. Menurut rekam medis Dinda di masa lalu, dia punya riwayat batu ginjal dan pernah dirawat cukup lama. Orang dengan riwayat batu ginjal harus menghindari makanan yang terlalu asin, pedas, berminyak, dan jeroan. Satu mangkuk seblak berisi semua itu. Ini adalah kesempatan dari langit. Perangkap sempurna yang tidak membutuhkan banyak usaha dari saya. Saya menatap Dinda dengan tatapan penuh simpati dan berkata dengan nada seolah sangat mengerti, "Wajar kok kalau selera makan ibu hamil berubah-ubah. Apa yang diinginkan ya harus dituruti. Makan enak itu kan penting untuk kesehatan. Mas Bagas, Dinda harus dijaga baik-baik loh. Mengurus istri hamil itu butuh perhatian ekstra. Harus disayang dan dimanja." Saya sengaja menambahkan, "Di dekat sini ada tempat seblak yang enak sekali loh. Kuahnya kental, isiannya juga segar-segar. Kapan-kapan kita makan bareng ya. Tidak ada ngidam yang lebih baik daripada menuruti keinginan ibu hamil, kan?" Mendengar kata-kata saya, Dinda mengangguk dan menatap Bagas dengan manis. Bagas tertawa senang, sementara Dinda tampaknya menganggap saya sebagai kakak ipar yang baik hati. Dia sama sekali tidak tahu bahwa saran ramah saya sebenarnya adalah racun manis yang perlahan-lahan akan menjebaknya. Saya berharap batu ginjalnya akan kambuh, dan harus kambuh dengan hebat pada saat yang paling dramatis. Hanya dengan begitu, sandiwara saya bisa mencapai klimaksnya. Waktu berlalu cepat, hampir sebulan sejak saya memulai akting sebagai kakak ipar yang baik. Saya sering mengunjungi apartemen Bagas dan Dinda. Terkadang saya membawakan makanan bergizi, terkadang saya mengantar Dinda untuk pemeriksaan rutin. Hubungan kami menjadi sangat dekat. Dinda sepenuhnya percaya pada saya dan menceritakan rahasia-rahasia paling pribadinya. Bagas merasa telah mendapatkan segalanya: istri, selingkuhan, dan calon putra menjadi semakin sombong dari hari ke hari. Selama itu, saya diam-diam memantau kondisi kesehatan Dinda. Dengan konsumsi seblak yang pedas dan asin tanpa batas, saya yakin batu di ginjalnya akan segera menimbulkan masalah. Saya merasa waktunya sudah matang. Saatnya menyingkirkan rintangan-rintangan yang tidak perlu untuk pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Rintangan terbesar adalah mertua saya. Mereka sangat menyayangi dan mempercayai saya. Justru karena itulah, jika mereka berada di Jakarta saat semuanya meledak, situasi bisa berjalan di luar kendali saya.
Ibu mertua memang menyayangi saya, tetapi beliau tidak akan begitu saja menerima kenyataan bahwa putranya ditipu untuk membesarkan anak orang lain. Beliau pasti akan berusaha melindungi Bagas dan menjaga nama baik keluarga. Saya tidak ingin ada variabel tak terduga dalam rencana saya. Saya butuh alasan yang masuk akal untuk membuat mertua saya pergi dari Jakarta untuk sementara waktu. Dan kesempatan itu datang. Saya tahu mereka selalu bermimpi berlibur ke Bali, tetapi selalu menundanya karena merasa sayang uang. Suatu akhir pekan, saya menelepon mereka. Setelah beberapa basa-basi, saya berkata dengan suara ceria, "Ayah, Ibu, saya dapat hadiah dari kantor, voucher liburan 5 hari 4 malam di Hotel Bintang 5 di Bali. Tapi saya dan Mas Bagas lagi sibuk sekali, jadi tidak mungkin bisa pergi. Vouchernya tidak bisa diuangkan, sayang sekali kalau hangus. Bagaimana kalau ayah dan ibu saja yang pergi mewakili kami? Anggap saja hadiah dari kami." Tentu saja ini bohong. Itu adalah perjalanan yang saya pesan dengan uang saya sendiri. Tetapi kebohongan ini begitu manis. Di seberang telepon, mertua saya sangat gembira. Awalnya mereka menolak karena merasa tidak enak, tetapi saya membujuk mereka dengan berbagai cara. Saya katakan jika mereka tidak pergi, vouchernya akan hangus dan saya akan sangat sedih. Akhirnya, mereka setuju. Menantu kami ini memang berbakti sekali. Rasanya seperti kami menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya bisa dapat menantu sepertimu, kata ibu mertua dengan suara terharu. Saya tersenyum. Citra menantu yang berkorban, yang tetap tegar mengurus mertua meski dikhianati suami, menjadi semakin kokoh. Ketika mereka kembali dari liburan, mereka akan semakin percaya pada saya dan tanpa syarat akan berpihak pada saya. Perjalanan ini bukan hanya untuk menyingkirkan rintangan, tetapi juga investasi emosional yang sangat cerdas. Semua persiapan telah selesai. Sekarang, saya hanya perlu menunggu. Menunggu ikan terakhir memakan umpannya. Seperti yang saya duga, hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sekitar sebulan setelah mertua saya berangkat ke Bali, pada suatu malam akhir pekan saat saya sedang jaga di rumah sakit, ponsel pribadi saya berdering. Nomor Bagas. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, waktunya telah tiba. "Halo?" Saya menjawab telepon, berpura-pura baru bangun tidur. Maya, tolong aku." Suara Bagas di seberang telepon terdengar panik. Dinda perutnya sakit sekali, seperti mau mati rasanya. Wajahnya pucat pasi. Saya langsung bangkit. Hati saya sedingin es, tetapi suara saya penuh kekhawatiran dan kepanikan. "Sakit di mana? Bagaimana sakitnya? Coba tenang dan jelaskan." Katanya pinggangnya seperti mau putus, sakitnya menjalar ke bawah, keringat dinginnya bercucuran. "Aku takut sekali, Maya. Jangan-jangan ini tanda-tanda mau keguguran?" Bagas berkata dengan susah payah, napasnya tersengal-sengal. "Saya sudah mendiagnosisnya dalam kepala. Ini adalah kolik renal klasik. Perangkap makanan yang saya pasang akhirnya berhasil." Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar karena gembira. "Jangan panik. Sekarang langsung bawa dia ke UGD. Cepat. Aku akan hubungi UGD duluan." Saya menutup telepon dan segera menghubungi UGD, memberitahu bahwa akan ada pasien ibu hamil 4 bulan dengan gejala dugaan batu saluran kemih. Kemudian, saya duduk dengan tenang di ruang jaga, menunggu. Semuanya berjalan sesuai skenario yang telah dirancang dengan cermat. Sekitar 30 menit kemudian, Bagas tiba di rumah sakit bersama Dinda. Dia terbaring di ranjang dorong, wajahnya pucat pasi menahan sakit. Bagas seperti orang gila, berlari-lari dengan panik. Setelah dokter UGD melakukan pemeriksaan dan USG, hasilnya sesuai dengan diagnosis saya. Dinda mengalami batu ureter akut, dan sebuah batu yang cukup besar tersangkut di dekat kandung kemih, menyebabkan ginjalnya bengkak. Keesokan paginya, saat saya baru akan selesai jaga, Bagas mencari saya dengan wajah kuyu, matanya merah, dan dia menarik saya ke sudut koridor yang sepi, memohon, "Maya," kata dokter, "kondisi Dinda harus dioperasi untuk mengeluarkan batunya. Kalau tidak, ginjalnya bisa bahaya. Tapi aku takut operasinya berpengaruh pada anak kami. Kamu kan dokter kandungan, apa tidak ada cara lain? Cara untuk mengeluarkan batunya tapi tetap menyelamatkan anak kami?" Keegoisannya terlihat lagi. Di kepalanya, hanya ada pikiran tentang putranya.
rasa sakit dan nyawa Dinda sepertinya tidak penting baginya. Inilah reaksi yang saya inginkan. Saya berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, operasi di usia kehamilan ini memang berisiko untuk janin. Tapi membiarkan batunya juga sangat berbahaya untuk ibunya. Ada sih metode terapi konservatif. Kita berikan suntikan progesteron dosis tinggi untuk merelaksasi otot polos. Kalau beruntung, batunya bisa keluar sendiri. Tapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan kalau gagal, kondisi ibunya bisa memburuk. Mendengar kata terapi konservatif, mata Bagas berbinar. Dia buru-buru memegang tangan saya. Kalau begitu kita pakai cara itu saja. Aku tidak akan pernah bisa kehilangan anak ini. Dinda kan kuat, dia pasti bisa menahannya. Aku percaya anak kami akan melindungi ibunya. Saya menarik tangan saya dengan lembut. Rasa jijik memuncak di dalam diri saya. Kalau kamu sudah memutuskan begitu, aku tidak akan melarang. Tapi kamu harus bicara langsung dengan dokter urologi dan menandatangani surat pernyataan siap menanggung semua risiko. Aku hanya bisa memberi saran sebagai keluarga. Bagas mengangguk-angguk. Dia berulang kali berterima kasih pada saya, lalu bergegas mencari dokter. Dia sama sekali tidak tahu bahwa keputusannya yang berani hari ini akan menjadi cangkulan terakhir yang mengubur harapan terbesar dalam hidupnya. Ikan bodoh itu telah menelan kail beserta talinya. Bagas, dibutakan oleh hasratnya akan seorang putra, mengabaikan semua saran dari para dokter urologi. Dia bersikeras meminta terapi konservatif untuk Dinda dan menandatangani surat pernyataan menanggung semua risiko. Mungkin para dokter juga tidak ingin terlibat dalam kasus yang rumit, dan karena wali pasien sudah bertanggung jawab, mereka menuruti kemauannya. Namun, Bagas tidak merawat Dinda di rumah sakit kami. Mungkin khawatir saya akan ikut campur, atau ingin memindahkan selingkuhannya ke tempat yang lebih tersembunyi. Dia mengurus kepulangan Dinda, dan membawanya ke sebuah rumah sakit swasta yang cukup besar di pinggir kota untuk memulai terapi suntik progesteron. Saya tahu semuanya, tetapi saya hanya diam dan mengamati. Selama beberapa hari berikutnya, kondisi Dinda, berbeda dari harapan Bagas, sama sekali tidak membaik. Kolik ginjal menyiksanya setiap hari, dan rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Batu yang membandel itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, dan pembengkakan ginjalnya semakin parah. Dinda mulai mengalami demam tinggi tanda infeksi saluran kemih. Bagas masih percaya bahwa jika bertahan, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kondisi Dinda memburuk secara signifikan, dia tetap rutin membawanya ke rumah sakit swasta itu untuk disuntik. Dan akhirnya, hal terburuk pun terjadi. Suatu sore, saat saya sedang bersiap-siap pulang, telepon darurat bagian kebidanan berdering. Suara panik dari UGD terdengar. Dokter Maya, ada pasien rujukan super darurat, pasien Dinda Lestari, hamil perkiraan 4 bulan, masuk dengan kondisi shock sepsis dan kegagalan organ multipel, serta menunjukkan gejala pendarahan hebat. Mohon segera visitasi dan persiapan operasi darurat. Nama Dinda Lestari menggelegar seperti petir. Saya tahu, drama ini telah mencapai klimaksnya. Dengan suara setenang mungkin, saya memerintahkan untuk menyiapkan ruang operasi, stok darah, dan semua peralatan resusitasi. Lalu, saya dengan cepat berganti pakaian operasi dan menuju UGD. Keadaan di sana lebih kacau dari biasanya. Dinda terbaring di ranjang. Wajahnya pucat keabuan. Napasnya terengah-engah. Dari bawah tubuhnya, darah mengalir membasahi sprei ranjang. Bagas berdiri di sampingnya seperti orang gila, seluruh tubuhnya gemetar. Melihat saya, dia berlari seolah menemukan pegangan terakhir. Maya, tolong selamatkan Dinda dan anak kami, katanya terbata-bata. Saya menepis tangannya dan mendekati ranjang dengan dingin. Kondisi Dinda jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Sepsis akibat infeksi saluran kemih telah menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan gangguan pembekuan darah, dan akhirnya memicu pendarahan rahim. Detak jantung janin tidak lagi terdengar. Anaknya sudah meninggal. Masalahnya sekarang bukan lagi menyelamatkan bayi, tetapi berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Bawa ke ruang operasi sekarang juga. Hubungi tim anestesi dan resusitasi, bilang ini situasi super darurat. Saya memberi perintah dengan tegas. Lalu saya menoleh ke Bagas dan berkata dengan tatapan tanpa emosi, kondisi pasien sangat kritis. Prognosisnya sangat buruk.
Bapak sebagai wali harus siap untuk kemungkinan terburuk. Selesai berkata, saya ikut mendorong ranjang bersama para perawat menuju lift, meninggalkan Bagas yang membeku seperti batu di tengah UGD yang riuh. Dia mungkin belum mengerti bahwa kebodohan dan kekeras kepalaannya lah yang telah menyeret mereka berdua ke jurang kematian. Lampu ruang operasi menyilaukan, dan udara terasa menyesakkan karena tegang. Di atas meja operasi, Dinda terbaring tak bergerak. Nyawanya ditopang oleh seutas benang tipis, bergantung pada mesin dan selang infus. Pendarahan dari rahimnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Rahimnya tidak berkontraksi setelah keguguran, membuat darah terus mengalir tanpa henti. Kami telah menggunakan semua obat kontraksi rahim dan mencoba semua tindakan konservatif yang memungkinkan, tetapi sia-sia. Setelah lebih dari 1 jam perjuangan yang putus asa, guru saya yang terhormat sekaligus kepala departemen yang memimpin operasi, harus mengambil keputusan tersulit. Dia menatap saya dan rekan-rekan lainnya, lalu berkata dengan suara berat dan pilu, sudah tidak ada cara lain, pasien mengalami gangguan pembekuan darah yang parah, dan rahimnya benar-benar atonik. Jika kita tidak segera mengangkat rahimnya untuk menghentikan sumber pendarahan, kita akan kehilangan pasien dalam beberapa menit. Kami semua terdiam. Kami tahu ini adalah jalan terakhir. Jalan yang kejam, tetapi satu-satunya. Mengangkat rahim berarti Dinda akan kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang ibu selamanya. Tetapi di antara nyawa dan organ, pilihannya sudah jelas. Dokter Maya, panggil kepala departemen. Keluar, jelaskan situasinya pada wali pasien dan minta tanda tangan persetujuan operasi. Waktu kita tidak banyak. Saya mengangguk, melepaskan sarung tangan, dan keluar dari ruang operasi. Bagas sedang duduk merosot di kursi tunggu, wajahnya terbenam di antara kedua tangannya. Mendengar suara pintu terbuka, dia mengangkat kepalanya dengan cepat, menatap saya dengan mata merah penuh harap. Bagaimana? Dinda dan bayinya baik-baik saja, kan? Saya menatap matanya lekat-lekat dan berkata dengan dingin dan jelas, seolah sedang membacakan laporan medis. Anaknya tidak bisa diselamatkan, dan nyawa Ibu Dinda juga dalam kondisi sangat kritis. Pendarahan hebatnya tidak berhenti. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan melakukan operasi pengangkatan seluruh rahimnya sekarang juga. Setiap kata yang saya ucapkan bagai palu godam yang menghantam kepala Bagas. Dia terkejut, menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Tidak mungkin. Mengangkat rahim, kalian kan dokter, pasti ada cara lain. Tidak ada cara lain, kata saya tegas. Ini adalah keputusan semua dokter ahli. Anda harus segera menandatangani surat persetujuan operasi ini. Setiap detik Anda menunda, Anda mendorongnya lebih dekat ke kematian. Saya menyodorkan surat persetujuan dan sebuah pulpen kepadanya. Bagas menatap kertas itu. Kedua tangannya bergetar hebat. Dengan menandatangani ini, dia secara resmi mengakhiri mimpinya menjadi seorang ayah dari wanita ini. Dengan menandatangani ini, dia merenggut peran keibuan dari wanita ini dengan tangannya sendiri. Dengan menandatangani ini, dia akan berhadapan dengan Dinda yang sudah tidak ada gunanya lagi baginya. Tetapi jika dia tidak menandatanganinya, dia akan menjadi pembunuh tidak langsung dan harus berhadapan dengan hukum. Dia terpojok, tidak ada pilihan lain. Keegoisannya yang mendarah daging akhirnya bertekuk lutut di hadapan ketakutan akan tanggung jawab. Dengan jeritan putus asa, dia menyambar pulpen itu dan menggoreskan namanya di atas kertas. Saya mengambil surat persetujuan itu, dan tanpa menatapnya lagi, saya kembali ke ruang operasi. Setelah itu, operasi berjalan cepat. Setelah rahim diangkat, sumber pendarahan utama berhenti. Dinda berhasil melewati masa kritisnya. Dia selamat, tetapi harus membayar harga yang sangat mahal untuk kebodohannya dan kekejaman Bagas. Dan Bagas, dia telah menandatangani surat vonis yang mengakhiri masa depannya sendiri. Semuanya baru saja dimulai. Pesawat yang membawa mertua saya mendarat di sore yang cerah, cuaca yang sangat kontras dengan badai yang bergejolak di hati saya. Saya sudah mengatur jadwal untuk menjemput mereka langsung di bandara. Saya ingin menjadi orang pertama yang mereka temui, orang pertama yang menyampaikan kabar mengerikan ini. Ketika saya melihat sosok mertua saya yang familiar di pintu kedatangan, saya bergegas menghampiri mereka. Wajah saya sudah dipenuhi kelelahan dan kesedihan, mata saya bengkak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Lo
Maya? Kenapa repot-repot jemput ke bandara? Tapi, mukamu kenapa pucat begini? Ada apa? Ibu mertua, setelah sejenak gembira, langsung menyadari penampilan saya yang tidak biasa. Tanpa berkata apa-apa, saya menggelengkan kepala lalu menangis tersedu-sedu, bersandar di bahu ibu mertua seperti anak kecil yang dizalimi. Tindakan saya membuat mereka sangat terkejut. Mereka mendudukkan saya di kursi terdekat dan terus bertanya, "Ada apa, Nak? Coba cerita. Apa Bagas berbuat macam-macam sama kamu?" Bahkan ayah mertua yang pendiam ikut bertanya dengan cemas. Dengan susah payah, saya menatap mereka berdua dan berkata dengan suara terbata-bata, "Ayah, Ibu, saya tidak tahu harus bilang apa. Mas Bagas." Saya memulai cerita yang telah saya siapkan. Cerita yang telah disunting dan dilatih dengan saksama. Bagaimana saya secara tidak sengaja mengetahui perselingkuhan Bagas. Bagaimana dia, bukannya menyesal, malah menyalahkan saya. Dan fakta bahwa dia telah menghamili seorang wanita muda di kantornya. Sambil menangis, saya berkata bahwa saya sangat menderita dan hampir menyerah, tetapi demi mertua dan keluarga, saya menahan semuanya, bahkan sampai merawat wanita itu. Saya pikir kalau saya bersikap baik, dia akan berubah pikiran, Bu. Saya pikir dia begitu, karena saya tidak bisa memberinya anak. Tapi saya salah. Saya terduduk dan menangis histeris. Semakin lama ibu mertua mendengarkan cerita saya, wajahnya semakin pucat. Awalnya kaget, lalu berubah menjadi amarah. Ketika cerita saya selesai, seluruh tubuhnya bergetar. Beliau sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, dan beliau tulus menyayangi saya. Fakta bahwa putra kesayangannya melakukan perbuatan tak bermoral seperti ini adalah aib yang tak termaafkan. Anak kurang ajar, anak sialan. Ibu mertua berteriak sambil mengertakkan gigi, matanya menyala karena marah. Berani-beraninya dia berbuat begitu pada menantuku, punya istri sebaik ini malah selingkuh sama perempuan tidak jelas. Ibu mertua memegang tangan saya erat-erat. "Sudah, jangan menangis lagi. Ada ibu di sini, ibu akan selesaikan semuanya. Perempuan rubah itu dan si Bagas sekarang di mana?" Sambil terisak saya menjawab, "Di rumah sakit, Bu. Perempuan itu baru saja keguguran dan dioperasi." "Bagus. Kena karmanya dia. Sekarang juga kita ke rumah sakit itu. Ibu mau lihat muka perempuan perusak rumah tangga orang. Dan anak sialan itu, hari ini akan ibu beri pelajaran." Ibu mertua bangkit berdiri dengan penuh amarah. Saya tahu kemarahannya telah berkobar persis seperti yang saya inginkan. Beliau akan menjadi tombak paling tajam yang membuka jalan untuk babak terakhir sandiwara saya. Saya mengangguk, buru-buru menyeka air mata, dan mengantar mereka ke mobil. Mobil melaju kencang menuju rumah sakit yang akan menjadi pusat badai. Kami tiba di rumah sakit saat jam besuk sore. Koridor bangsal kebidanan cukup ramai. Saya membawa mertua saya langsung ke kamar tempat Dinda dirawat pasca operasi. Bagas sedang di dalam, mengupaskan apel untuknya. "Bagas Pramono." Suara tajam ibu mertua membuat Bagas terlonjak kaget. Pisau buah di tangannya jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Dia menoleh, dan melihat orang tuanya serta saya berdiri di pintu, wajahnya menjadi pucat pasi. "Ibu? Ayah? Kok kalian bisa ada di sini?" katanya tergagap, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa menjawab, ibu mertua melangkah masuk dengan cepat. Beliau langsung menuju samping ranjang, menatap tajam Dinda, lalu berbalik menatap Bagas. Plak. Suara tamparan yang keras menggema saat telapak tangan ibu mertua mendarat di pipi Bagas. "Anak durhaka. Berani kamu tanya kenapa ibu di sini? Lihat perbuatanmu sendiri." Ibu mertua menunjuk wajahnya dengan jari. Suaranya bergetar karena marah. Lalu, beliau berbalik ke arah Dinda yang meringkuk ketakutan di atas ranjang. "Satu tamparan lagi, kali ini untuknya. Dan kamu, perempuan tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menggoda suami orang sampai merusak rumah tangganya." Kamar itu seketika menjadi kacau. Bagas buru-buru mencoba menahan ibunya, memohon. "Ibu, jangan begini, Bu. Ini rumah sakit, nanti kita bicara." Dinda, yang tiba-tiba ditampar, memegangi wajahnya dan mulai terisak. Tiba-tiba, seperti hewan yang terpojok, dia berubah. Dia berteriak, sambil menunjuk saya, "Bukan salah saya.
Ini salah perempuan itu. Dia yang membunuh anak saya. Gara-gara dia rahim saya harus diangkat. Ibu? Perempuan ini dokter di sini? Ini semua rencananya. Jeritan Dinda membuat semua orang di ruangan itu, bahkan Bagas dan mertua saya, terkejut. Mereka menatap saya dengan tatapan penuh curiga. Inilah saatnya. Momen yang paling saya tunggu. Saya tidak goyah sedikit pun. Saya melangkah maju, menghadap mereka semua. Wajah saya anehnya terasa tenang. Saya yang menyakitimu. Kalau begitu, apa kamu punya keberanian untuk mengatakan di depan semua orang di sini, anak yang kamu kandung itu, sebenarnya anak siapa? Pertanyaan saya seperti menyiramkan air es ke semua orang. Wajah Dinda memucat, dia tergagap. Bagas mengernyitkan dahi dan menggeram. Maya, omong kosong apa ini? Kalau bukan anakku? Memangnya anak siapa? Anakmu? Saya tertawa sinis. Kamu yakin? Kamu yakin kamu bisa punya anak? Bagas Pramono? Selesai berkata, saya perlahan mengeluarkan setumpuk berkas dari tas saya. Hasil tes yang sudah lama saya siapkan. Bukan diagnosis palsu saya, melainkan hasil tes analisis sperma yang asli. Saya telah diam-diam mengambil sampel dari pakaian dalam Bagas dan mengirimkannya ke laboratorium terpercaya. Saya membentangkan kertas itu di depan semua orang. Suara saya cukup keras dan tegas untuk mengalahkan kebisingan di koridor. Lihat ini semua. Ini adalah hasil tes Bagas Pramono. Kesimpulan, azoospermia. Tidak ditemukan sel sperma dalam air mani. Sederhananya, dia mandul. Pernyataan saya membuat udara di ruangan itu membeku. Kata mandul bagaikan vonis mati bagi Bagas. Dia yang pertama bereaksi. Dia berlari dan merebut kertas itu dari tangan saya. Matanya terpaku pada bagian kesimpulan, kedua tangannya bergetar hebat hingga kertas itu berbunyi gemerisik. Bohong. Ini palsu. Kamu memalsukannya untuk menjebakku. Bagas berteriak, wajahnya memerah karena marah dan takut. Dia menoleh ke ibunya, mencoba mencari dukungan. Ibu, jangan percaya. Dia cemburu makanya berbuat begini. Yang tidak bisa punya anak itu dia. Ibu mertua, yang tadinya penuh amarah, kini benar-benar kehilangan kata-kata. Dengan tangan gemetar, beliau mengambil kertas yang hampir diremas oleh Bagas. Dengan mata tuanya, beliau membaca kata demi kata. Semakin beliau membaca, wajahnya semakin pucat. Kemarahannya pada Dinda kini berubah menjadi ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Saya masih berdiri dengan ketenangan yang menakutkan. Sobek saja kalau mau. Asli dan salinannya sudah saya simpan di email saya. Kalau tidak percaya, di lantai bawah ada klinik andrologi. Turun saja sekarang, tes ulang, dan buktikan kalau saya bohong. Ketenangan saya membuat Bagas semakin gila. Dia meraung seperti binatang yang terluka, lalu tiba-tiba berlari keluar ruangan. Ya, aku akan tes, akan kutunjukkan wajah pembohongmu. Tepat setelah Bagas lari keluar, pintu kamar terbuka lagi. Tapi yang masuk kali ini bukan perawat atau dokter, melainkan seorang pria muda yang angkuh, mengenakan pakaian mewah dan rambutnya penuh pomade. Saya mengenalinya. Dia adalah mantan suami Dinda, si anak konglomerat dari hasil investigasi Reza. Namun, hubungan mereka sepertinya tidak berhenti di masa lalu. Melihat pria itu, Dinda yang terbaring di ranjang, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Dia tergagap. Kenapa kamu di sini? Si anak konglomerat itu bahkan tidak menatapnya, hanya tertawa sinis sambil bertepuk tangan. Wah, ramai sekali ya. Lagi syuting sinetron apa ini? Dia memandang dari mertua saya hingga ke saya, lalu tatapannya berhenti di perut Dinda yang rata. Kudengar benalu di perutmu sudah hilang ya? Baguslah, satu masalahku berkurang. Lalu dia menoleh ke arah mertua saya, menundukkan kepala dengan gaya teatrikal. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, Ibu. Saya harus memperkenalkan diri, ayah dari anak yang katanya baru saja hilang itu adalah saya. Satu bom lagi meledak di tengah ruangan. Ibu mertua terhuyung-huyung, nyaris tidak bisa berdiri dengan berpegangan pada pinggiran ranjang. Si anak konglomerat itu melanjutkan dengan suara penuh penghinaan, putra bapak dan ibu ini hanyalah orang bodoh yang kena tipu perempuan ini. Perempuan ini bilang dia hamil anak saya dan mencoba memeras uang dalam jumlah besar.
Ternyata dia lebih licik dari yang saya kira. Bisa-bisanya dia dapat mangsa baru seperti putra bapak yang mau membelikan rumah dan memberinya uang. Tapi, mungkin saya harus berterima kasih padanya? Dia mengangkat bahu. Berkat dia menandatangani surat persetujuan operasi itu, urusan saya jadi beres. Dia sudah membersihkan sampah saya. Tepat pada saat itu, Bagas kembali. Sepertinya dia tidak jadi melakukan tes. Mungkin di tengah jalan dia menyadari betapa bodoh tindakannya. Dia masuk tepat pada waktu untuk mendengar kalimat terakhir itu. Kalimat yang mencabik-cabik harga dirinya sebagai laki-laki. Mandul, ditipu membesarkan anak orang lain, menghamburkan uang, menjadi bahan tertawaan. Semua kebenaran kejam itu datang bersamaan, menghancurkan kewarasannya, matanya memerah, bukan karena marah, tetapi karena kegilaan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Tanpa berkata apa-apa, dia berlari menuju ranjang. Sebelum ada yang sempat bereaksi, dia menjambak rambut Dinda dan mulai memukulinya tanpa ampun. "Perempuan penipu, berani-beraninya kamu menipuku. Kubunuh kamu," jeritannya bercampur antara rasa sakit dan amarah. Kamar itu menjadi lautan kekacauan. Jeritan Dinda, teriakan ayah mertua yang mencoba melerai, makian si anak konglomerat. Dan akhirnya, suara ibu mertua yang jatuh pingsan ke lantai. Babak terakhir drama ini telah usai. Tim keamanan rumah sakit segera datang dan mengendalikan situasi. Bagas diseret keluar oleh dua pria tegap, mulutnya terus memaki. Dinda, dengan rambut acak-acakan dan wajah bengkak, menangis pilu di atas ranjang. Ibu mertua dibopong oleh perawat ke kamar sebelah. Di tengah kekacauan itu, hanya tersisa saya, ayah mertua, dan si anak konglomerat. Ayah mertua tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Beliau terduduk lemas di kursi, menghela napas panjang. Setelah situasi sedikit tenang, saya mendekati ranjang Dinda. Melihat saya, dia meringkuk ketakutan dengan tatapan penuh benci. Saya membungkuk dan berbisik di telinganya. "Cukup agar hanya kami berdua yang mendengar. Bagaimana? Sekarang kamu lihat wajah aslinya? Apa dia mencintaimu? Atau dia mencintai anak di dalam perutmu sebagai alat penerus keturunan? Begitu anaknya hilang, dia langsung memukulimu tanpa ampun. Yang membuatmu seperti ini bukan aku, tapi laki-laki itu." Kata-kata saya menjadi pemicu yang menusuk dalam kerasa sakit dan amarah Dinda. Benar, Bagas telah mengabaikan penderitaannya, secara buta memilih metode pengobatan berbahaya, dan sekarang memukulinya seperti binatang. Semua kebencian Dinda kini tertuju pada Bagas. Kegilaan berkilat di matanya. Dengan kekuatan yang tak terduga, dia menyambar ponsel di atas meja dan mulai menekan sesuatu dengan panik. Beberapa detik kemudian, video mesra antara dia dan Bagas terkirim ke grup chat seluruh karyawan di perusahaan mereka. Itu adalah tindakan bunuh diri, balas dendam terakhir dari seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Akibatnya langsung terasa. Sebuah skandal besar meledak. Perusahaan, untuk menjaga citra, keesokan harinya langsung memecat Bagas dan Dinda. Karier yang Bagas bangun selama bertahun-tahun hancur menjadi abu dalam semalam. Saya juga tidak menunda. Keesokan paginya, bersama pengacara saya, Reza, saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dengan semua bukti yang tak terbantahkan. Video perselingkuhan, riwayat transfer ratusan juta dari rekening bersama ke Dinda, surat cerai palsu, dan kesaksian dari mertua saya. Pengadilan berjalan cepat. Hakim memutuskan bahwa Bagas telah melakukan perselingkuhan berat dan penyalahgunaan serta penggelapan aset bersama selama pernikahan. Seluruh harta, termasuk 2 rumah dan sisa tabungan, diputuskan menjadi milik saya. Bagas keluar dari ruang sidang dengan tangan hampa, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa uang sepeser pun. Nasib Dinda tidak jauh berbeda. Setelah kehilangan anak, kemampuan menjadi ibu, pekerjaan, dan pria yang diandalkannya, mentalnya hancur total. Syok dan luka fisik yang parah membuatnya mengalami depresi berat. Dia sering menangis, tertawa, dan berbicara tidak jelas. Akhirnya, keluarganya harus memasukkannya ke rumah sakit jiwa. 2 pelaku kejahatan itu akhirnya membayar harga yang setimpal dengan perbuatan mereka. Setelah sidang selesai, rasanya seperti beban berat yang menekan pundak saya selama berbulan-bulan terangkat.
Hal pertama yang saya lakukan adalah menjual apartemen mewah yang pernah menjadi impian saya, tetapi telah menjadi sarang kotor Bagas dan Dinda. Saya tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkan saya pada kenangan menyakitkan itu. Rumah itu cepat terjual. Sebagian uangnya saya berikan kepada orang tua saya, dan sisanya saya investasikan di tempat yang aman. Kehidupan saya perlahan kembali normal. Di rumah sakit, berkat keberhasilan saya menangani kasus rumit Dinda dengan tenang, saya mendapatkan kepercayaan besar dari manajemen dan rekan-rekan. Beberapa minggu kemudian, kepala departemen kami pensiun, dan saya, dengan prestasi yang cemerlang, diangkat untuk menggantikannya. Di usia 35 tahun, saya menjadi salah satu kepala departemen wanita termuda di rumah sakit. Itu adalah imbalan manis atas semua usaha saya. Beberapa bulan kemudian, ketika semuanya sudah hampir tenang, suatu hari saat saya pulang kerja, saya melihat bayangan yang familiar menunggu di depan gerbang rumah sakit. Itu Bagas. Penampilannya jauh lebih kuyu dan menyedihkan daripada saat terakhir kali saya melihatnya di pengadilan, kurus, legam, dan pakaiannya lusuh. Melihat saya, dia bergegas berlari, dan di hadapan saya serta tatapan kaget orang-orang di sekitar, dia berlutut di kaki saya. "Maya, tolong maafkan aku," katanya sambil menangis, memegangi ujung pakaian saya. Aku yang salah. Aku sampah, aku bodoh. Setelah kehilanganmu, aku baru sadar tidak ada orang yang sebaik kamu padaku. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Saya menatap diam pria yang berlutut di bawah kaki saya. Pria yang pernah saya cintai dengan segenap jiwa, yang pernah saya abdikan masa muda saya untuk membangun keluarga bersamanya. Tapi sekarang, tidak ada lagi getaran atau rasa kasihan di hati saya. Hanya ada kekosongan dan dingin. Saya menarik kaki saya dari genggamannya dengan lembut. Lalu, menatap lurus ke matanya yang berlinang air mata, saya mengucapkan satu kata dengan jelas dan tegas. "Pergi." Selesai berkata, saya berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, mengabaikan suara tangisnya yang memilukan. Saya masuk ke mobil baru saya, menyalakan mesin, dan melaju. Saya mengemudikan mobil di sepanjang jalan tol pinggir laut. Saya membuka jendela, membiarkan angin laut yang sejuk masuk. Langit musim panas cerah, dan sinar matahari menyilaukan. Saya menepikan mobil di tempat yang sepi dan mengeluarkan selembar kertas terakhir dari tas saya. Hasil tes penyakit menular seksual yang saya lakukan untuk berjaga-jaga setelah perceraian. Semua hasilnya negatif. Saya tersenyum. Senyum yang benar-benar tenang. Saya telah bebas, sepenuhnya secara hukum, finansial, emosional, dan fisik. Saya meremas kertas itu dan melemparkannya keluar, membiarkannya terbang terbawa angin. Menatap jalan lurus yang terbentang di depan, saya tahu, kehidupan baru yang bebas dan kuat sedang menanti saya.